Kita ke hot news yang pertama. Asap tebal mengepul dan sejumlah bangunan tampak rusak di pinggiran selatan Beirut di Selasa 3 Maret menyusul serangan udara Israel untuk hari kedua berturut-turut di wilayah yang dikenal sebagai basis kuat Hizbullah. Serangan terbaru ini memperparah ketegangan di Lebanon Selatan dan ibu kota di tengah konflik yang terus meluas. Seorang pejabat Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan Israel melakukan penyusupan di beberapa bagian perbatasan. Saksi mata juga melaporkan bahwa tentara Lebanon mundur dari sedikitnya 7 posisi operasi terdepan di sepanjang perbatasan, mencerminkan tekanan yang meningkat di garis depan. Adapun petugas tanggap darurat bekerja di lokasi serangan Israel di pinggiran selatan Beirut. Di saat yang sama, militer Israel juga mengumumkan penambahan pasukan ke Lebanon Selatan sebagai bagian dari langkah penguatan pertahanan. Keputusan ini juga diambil setelah rentetan serangan roket dan drone oleh Hizbullah ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani dalam pengarahan daring pada Selasa kemarin mengatakan pasukan tambahan dikerahkan semalaman untuk menempati posisi defensif. Ia mengklaim pihaknya hanya berada di area perbatasan dalam posisi defensif untuk mencegah serangan terhadap warga sipil dan titik-titik yang sangat penting secara strategis. Sementara Menteri Pertahanan Israel Katz, mengatakan bahwa telah memberikan otorisasi kepada militer untuk maju dan menguasai posisi tambahan di Lebanon setelah Hizbullah menembakkan roket ke Israel pada Minggu malam. Militer menyebut pasukan dari Divisi Regional ke-91 Galili kini menempati di beberapa titik dekat perbatasan sebagai bagian dari postur pertahanan garis depan yang diperkuat. Rangkaian kekerasan ini memperluas konflik yang telah menyebar di Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Serangan tersebut memicu balasan Iran di berbagai titik kawasan dan mendorong Hizbullah meningkatkan serangan ke Israel, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya konflik regional yang lebih luas. Kita ke hot news berikutnya. Tidak banyak yang tahu bahwa Israel ternyata pernah berulang kali mengirim surat dan pesan khusus kepada Presiden Indonesia. Namun seluruh upaya tersebut diabaikan oleh Presiden dan lingkar kekuasaannya karena Indonesia sejak awal memegang prinsip kuat untuk berpihak pada Palestina. Kisah ini terjadi pada masa-masa awal Indonesia merdeka dalam riset Indonesia and Israel A Relationship in Waiting yang dirilis pada tahun 2005 maksud kami. Greg Barton and Colin Rubinstein ini mengungkapkan pada Desember 1949 Presiden Israel Chaim Weizmann dan Presiden Menteri David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Telegram itu berisi ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949. Namun pesan tersebut tidak terdapat tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia. Tidak menyerah, Israel juga kembali mengirimkan pesan. Kali ini secara eksplisit menyatakan pengakuan kedaulatan penuh terhadap Indonesia. Pesan itu akhirnya dibalas oleh Muhammad Hatta. Dia menyampaikan terima kasih, tetapi secara tegas tidak memberikan sikap timbal balik berupa pengakuan diplomatik terhadap Israel. Upaya Israel tidak berhenti di situ. Di Mei 1950, pemerintah Israel kembali mengirim surat berisi tawaran bantuan kepada Indonesia yang tengah membangun roda pemerintahan pasca perang. Namun pesan tersebut kembali diabaikan. Semua ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan resmi dari Indonesia, sekaligus juga membuka hubungan diplomatik. Tetapi Indonesia tetap menolak mengakui Zionis Israel dan tidak membuka kerjasama apapun. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Negara Jakarta pada Selasa kemarin untuk bersilaturahmi dan berdiskusi. Terpantau para tokoh tiba di Istana Kepresidenan sejak pukul 7 malam dan dalam acara ini dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK serta beberapa mantan presiden dan wakil presiden lainnya juga terlihat hadir. Di antaranya mereka adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wapres ke-11 Budiono dan Wapres ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mereka datang secara bergantian dan disambut langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Selain itu turut juga hadir anggota Kabinet Merah Putih antara lain ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti.
Kita ke hot news selanjutnya, kantor polisi dan bangunan sekitar di Teheran, ibu kota Iran nyaris rata dengan tanah, dihantam serangan udara, rumah, mobil, hingga taman bermain porak-poranda. Puing-puing berserakan di lokasi serangan Israel dan Amerika Serikat yang menghantam sebuah kantor polisi di Teheran, Iran, Selasa 3 Maret di tengah memanasnya konflik antara kedua negara dan Iran. Serangan udara yang mengguncang ibu kota pada Senin itu membuat bangunan tersebut nyaris rata dengan tanah. Sementara material bangunan dan juga pecahan kendaraan terpental hingga menutup jalan-jalan di sekitarnya. Nampak sebuah eskavator dikerahkan untuk membersihkan reruntuhan bangunan yang runtuh. Sejumlah mobil tampak rusak parah, sementara warga berkumpul menyaksikan tim darurat menilai tingkat kerusakan. Petugas pemadam kebakaran juga terlihat pada lokasi untuk mengamankan area terdampak. Selain kantor polisi, rumah-rumah warga di sekitar lokasi turut mengalami kerusakan serius. Sebuah taman bermain anak-anak di kawasan tersebut juga tampak porak-poranda, menambah daftar infrastruktur sipil yang terdampak dalam serangan itu. Serangan terjadi di tengah ofensif militer paling luas dalam beberapa tahun terakhir yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, memicu kemarahan dan janji pembalasan dari Teheran. Sebagai responsif, Iran disebut menargetkan aset-aset Israel dan Amerika Serikat di berbagai negara Teluk. Serangan balasan juga dilaporkan mencakup peluncuran rudal dan drone ke sejumlah target-target strategis termasuk pangkalan udara Inggris di kawasan tersebut. Konflik Amerika Serikat Israel melawan Iran pun meluas pada hari yang sama. Israel dilaporkan menyerang Lebanon sebagai tanggapan atas serangan oleh sekelompok Hizbullah, memperluas eskalasi di kawasan Timur Tengah yang semakin tidak terkendali.